Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita beberapa tahun yang lalu tentang seorang remaja. Pada suatu hari Minggu ketika saya melayani di sebuah kebaktian remaja, saya bertemu dengan dia. Dia adalah seorang pemain musik yang mengiringi kebaktian remaja saat itu. Selesai kebaktian, semua pelayan kebaktian berdoa bersama. Kemudian saya menemui dia dan mengobrol dengan dia. Wah, sudah hampir setahun ini saya tidak melihat kamu di gereja. Ternyata kamu ada di sini. Anak remaja itu hanya tersenyum. Kemudian saya bertanya lagi, kamu aktif melayani bagian musik? Ya Om, kata anak itu dengan wajah yang sangat senang. Selain di bagian musik, kamu aktif di bagian apa lagi? Tanya saya. Dan dengan senang dia bercerita. Salah satunya adalah dia ikut paduan suara gabungan di gereja itu. Syukurlah kalau kamu bisa ambil bagian dalam pelayanan dan kamu bisa lebih mengembangkan diri di tempat ini. Semangat, kata saya kepadanya. Saudara-saudara, setiap orang mempunyai keinginan untuk selalu bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya diterima, ia akan sangat senang sekali. Senang, karena penerimaan itu bukan hanya sekedar mau memberitahukan kepada dirinya bahwa dia ada. Tetapi juga mau memberitahukan bahwa keberadaan dirinya itu diakui di tempat itu. Diakui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya sikap penerimaan seseorang terhadap sesama itu penting dan perlu. Karena penerimaan bukan hanya sekedar bisa membuat seseorang merasa senang, tetapi juga bisa menjadi salah satu hal yang memotivasi seseorang untuk bisa mengeksplor, untuk dia bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang bisa menerima kehadiran kita, khususnya kita sebagai gereja. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik dan benar sekalipun, kita tetap ditolak. Kenyataan seperti itu bisa membuat seseorang merasa kecewa, merasa tidak nyaman, bahkan malu dan sakit hati. Dan keadaan bisa menjadi lebih buruk lagi ketika kita sendiri tidak bisa menerima penolakan tersebut. Bahkan menyalahkan diri kita sendiri dan berhenti. Atau kita memilih untuk terus berusaha, untuk terus memperjuangkannya untuk dapat diterima, tetapi disertai dengan perasaan kesal, jengkel, dan marah. Bahkan tidak sedikit ada keinginan untuk membalas. Dalam bacaan kita hari ini, kita dapat mengetahui bahwa kehadiran dan keberadaan Yesus sangat tidak diterima atau ia ditolak oleh orang-orang di kampung halamannya. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan warga di kampung halamannya itu? Ketika orang-orang di sekitarnya heran dan mereka mulai mempertanyakan siapa Yesus. Bukankah ia ini adalah anak Yusuf, tukang kayu? Yesus tetap tenang. Bahkan ia semakin fokus dengan pengajaran dan misinya.
yaitu penggenapan nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias dan hamba Allah yang menderita. Yang secara tidak langsung sebenarnya Yesus mau mencoba menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Namun, ketika orang-orang di sekitarnya tidak dapat, bahkan mungkin tidak mau mengerti dan tidak mau memahami penjelasannya, sebaliknya, mereka menjadi marah dan memusuhinya, maka sepertinya Yesus merasa sudah tidak lagi perlu menjelaskan, tidak perlu lagi berargumentasi dengan mereka, apalagi mendebat mereka. Karena itu hanya akan semakin memanaskan suasana hati orang-orang di sekitarnya. Diam dan tenang, bahkan menghindar, adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Karena dengan sikap penolakan yang diperlihatkan atau dilakukan kepadanya, pasti ada maksud dan rencana Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Lukas pasal 13 ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Itu sebabnya Yesus pergi meninggalkan Nazaret, kampung halamannya. Ia pergi dengan tetap menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitarnya. Setidaknya, ia meninggalkan ketenangan kepada anggota keluarganya yang ditinggalkan di Nazaret. Saudara-saudara, Yesus menghadapi penolakan yang dilakukan oleh orang-orang di kampung halamannya itu dengan kasih yang diwujud menyatakannya melalui sikap yang sabar dan sikap yang tidak memusuhi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai gereja? Kita sebagai orang Kristen, di tengah penolakan demi penolakan yang seringkali terjadi, ada hal yang harus kita sikapi dari sikap penolakan terhadap kita, baik sebagai gereja maupun sebagai orang Kristen. Hal yang pertama, bagaimanapun cara dan bentuk penolakan itu dilakukan terhadap kita, sesungguhnya kita tetap memiliki kendali atas respon diri kita sendiri ketika penolakan itu terjadi. Jadi, tetaplah tenang. Tetaplah menguasai diri untuk kita bisa mengendalikan diri. Sehingga ketika kita tidak dapat mengendalikan situasi dan kondisi di sekitar kita, kita masih bisa mengendalikan diri kita. Untuk menghadirkan dan menciptakan keseimbangan yang kondusif, yang tidak anarkis dan tidak destruktif. Karena penolakan tidak harus selalu dipahami sebagai sesuatu yang negatif dan yang ingin mematahkan semangat kita. Melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai stimulus atau penyemangat dan pembelajaran agar kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi, menjadi gereja yang lebih kuat dalam memperjuangkan sikap saling menerima untuk mencapai dan mewujudkan misi kerajaan Allah, yaitu hidup dalam damai. Yang kedua, penerimaan dan saling menerima satu sama lain bukanlah hal yang tidak mungkin. Sangat dimungkinkan. Dan untuk memungkinkannya, maka salah satu pihak harus berusaha
memulai dialog dengan pihak lain, atau kedua pihak berusaha membangun dialog dua arah. Artinya, tidak hanya satu pihak saja yang menerima dan pihak lain menolak, melainkan kedua pihak harus saling menerima. Yang ketiga, sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Gereja dan orang Kristen adalah sebuah persekutuan. Dan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dan hidup dalam terang kasih Kristus. Itu sebabnya, sekalipun gereja dan orang Kristen diperhadapkan dengan berbagai cara dan bentuk penolakan, gereja dan orang Kristen harus tetap menjadi komunitas kasih. Komunitas yang menerima, komunitas yang saling menerima satu sama lain. Komunitas yang membangun kehidupan bersama yang lebih baik, yang dapat mengembangkan diri untuk memberi manfaat yang baik dan benar kepada sesama di sekitar. Sehingga karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus mengubahkan, membarui, itu bisa terjadi, dialami, dirasakan oleh setiap orang. Saudara-saudara, sekalipun gereja dan orang Kristen mengalami penolakan, bukan berarti gereja dan orang Kristen harus menjadi komunitas yang juga menolak. Melainkan harus menjadi komunitas yang menerima dan saling menerima. Karena untuk itulah kita hadir. Untuk itulah gereja ada di tengah masyarakat. Dan marilah kita menghidupi komunitas kita masing-masing. Mari kita menghidupi gereja kita, mari kita menghidupi keluarga kita dengan kasih. Karena kasih tidak berkesudahan. Demikian kata Rasul Paulus. Dan percayalah, ketika sebuah pintu tertutup untuk kita, maka Allah akan membuka pintu untuk kita di tempat lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar bahwa mengikutimu dan memberitakan Injil kepada sesama dan lingkungan di mana kami dihadirkan itu tidaklah mudah. Bahkan tidak jarang kami mengalami penolakan demi penolakan. Kiranya Engkau menopang kami, agar kami tetap kuat menjalani tanggung jawab kami sebagai gereja dan orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam-Mu. Sehingga kami senantiasa mengalami kasih-Mu untuk mengasihi sesama di sekitar kami, yang senantiasa memperlihatkan sikap menolak, bahkan membenci dan memusuhi kami. Jadikanlah kami sebagai gereja dan pribadi yang mau menerima sesama sebagai anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.